Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pemirsa TV One yang saya hormati. Setiap muslim pasti ingin masuk surga, mengidam-idamkan masuk surga. Karena di surga tempat yang paling nikmat sekali. Di antara golongan penghuni surga adalah golongan para nabi. Menjadi penghuni surga adalah para nabi. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wasabiqunas sabiqun. Orang-orang yang beriman terdahulu. Diterangkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, kitab Tafsir Jalalain, orang-orang yang dahulu beriman adalah para nabi. Ya. Sabiqun, mereka yang terdahulu masuk surga. Jadi golongan yang pertama masuk surga adalah mereka para nabi. Dari Nabi Adam alaihi salam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan calon penghuni surga yang kedua adalah orang-orang yang jujur. Jadi orang-orang yang jujur, insya Allah mereka menjadi calon penghuni surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya kejujuran menunjukkan jalan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan jalan menuju surga. Jadi orang-orang yang jujur, insya Allah mereka nanti akhirnya menjadi penghuni surga. Jadi pejabat yang jujur, insya Allah mereka calon penghuni surga. Jadi pegawai yang jujur, insya Allah mereka calon penghuni surga. Jadi suami yang jujur, jadi istri yang jujur. Sekarang banyak suami dan istri yang tidak jujur. Bahkan suami punya rahasia sendiri, istri juga punya rahasia sendiri. HP-nya pun seorang suami tidak bisa dibuka oleh istrinya. Tanda-tanda ada rahasia. Istrinya pun seperti itu. HP-nya tidak bisa dibuka oleh orang lain kecuali dirinya. Berarti keduanya punya rahasia. Ketika rahasia mulai terbongkar, timbullah masalah dalam keluarga. Semakin lama masalah semakin ada, mereka akhirnya perpisahan, cerai. Sekarang banyak di Indonesia. Suami tidak mau jujur sama istrinya, istri juga tidak mau jujur sama suaminya. Jadi kejujuran, insya Allah mereka menjadi calon penghuni surga. Calon penghuni surga yang ketiga adalah wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang mati syahid, mereka calon penghuni surga. Sedangkan sebagian ulama mengatakan mati syahid terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, syahidud dunya wal akhirah, meninggal dunia dalam keadaan berperang di jalan Allah dan bertujuan niatnya adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
syahidud dunia. Orang mati syahid dunia, mereka adalah orang-orang yang mati di jalan Allah, tapi bertujuan untuk merampas hartanya. Na'udzubillah. Yang ketiga, syahidul akhirah. Orang meninggal dunia dapat pahala akhirat, mati syahid akhirat. Lah, contoh, ada seorang perempuan melahirkan, bersamaan dengan melahirkan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pun termasuk kategori orang yang mati syahid akhirat. Orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, itu pun termasuk orang yang mati syahid akhirat. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tertimbun reruntuhan, itu pun termasuk golongan orang-orang yang mati syahid akhirat, dengan catatan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wassolihina, orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh ini calon penghuni surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri orang yang soleh diterangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas sholihin. Ciri-ciri orang yang soleh pertama, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Jadi ciri-cirinya mereka beriman kepada Allah, percaya adanya Allah, Allah cuma satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah cuma satu. Jadi mereka percaya adanya Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman adanya hari akhir atau kiamat. Jadi nantinya dunia ini akan hancur semuanya. Makhluk-makhluk akan mati dengan datangnya hari kiamat. Surat Az-Zalzalah menerangkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Jadi semua makhluk nanti datangnya hari kiamat mati. Manusia mati, malaikat mati, hewan mati, semua makhluk mati. Cuma satu yang hidup, zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang soleh yang kedua adalah wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh terhadap perbuatan-perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar atau yang tidak baik. Yang ketiga, wa yusari'una fil khairat. Mereka bersegera mengerjakan berbagai kebaikan-kebaikan. Ulaika minas sholihin. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh salah satu masuk ke kategori calon penghuni surga. Kemudian calon penghuni surga yang kelima adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Mereka insya Allah menjadi golongan penghuni surga. Diterangkan dalam Al-Quran surat Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, lilladzina ahsanul husna. Mereka orang-orang yang berbuat baik, balasannya yang lebih baik, yang paling baik, yaitu surga. Jadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ini insya Allah balasannya adalah surga. Jadi manusia silahkan mau berbuat yang jelek, mau berbuat yang baik, semua dicatat oleh malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat di pundak kanan kita, khusus malaikat pencatat kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh manusia.
malaikat yang di sebelah kiri, pundak kiri, Allah mengutus malaikat untuk mencatat perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka perbuatan baik, jelek akan dicatat oleh malaikat. Oleh sebab itu, berbuat baiklah, insya Allah menjadi penghuni surga. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran diterangkan, man amila solihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, falinafsih, kembali terhadap dirinya. Dan barang siapa yang berbuat jelek, kembali padanya. Jadi tergantung yang kita tanam. Nanam kejelekan, tumbuhnya juga kejelekan. Nanam kebaikan, tumbuhnya juga kebaikan. Seperti halnya petani, contoh petani nanam jagung, tumbuhnya juga jagung. Petani nanam singkong, tumbuhnya juga singkong. Petani nanam padi, tumbuhnya juga padi. Jadi apa yang kita tanam akan kita rasakan. Sekali lagi, berbuat baiklah, karena berbuat baik insya Allah menjadi penghuni surga.